hari kemudian, para siswa sedang ada di gimnasium. Oke guys, lanjut video part 2 ya. Mulai berolahraga bebas. Ini tadi part satunya udah kayak gini Bongsok guys. diajak bermain badminton. Jadi tinggal ini udah kaki tangan udah semua. Praktek masuk universitas. Tapi guys, ini ada yang aneh, ini buat apa guys? Merekam video, merekam semua kegiatan. Ini buat apa ini guys? Mungkin bujurnya. Bujurnya kayaknya guys. Ini mana kau udah kak? Namun tanpa ia tahu, ring basket di sampingnya sekrupnya perlahan. Udah kan yang 3 tadi udah? Skrup terlepas. Ini udah nih. Ya ada kurang. Baru 1. Ini Nggak tahu apa ya. mana? Bisu. Ini tadi jatuh kan? Jatuh. Ayah. Yang mana itu? Kok dilepas lagi? Ayah taunya gitu. Tidak merasa kalah dan Udah ya. Udah ini. Udah dipasang. Udah. Ini mah yang tadi Nici buat lagi yang salah. Mana kertasnya? langsung upload insiden itu langsung jadi perbincangan panas hingga membuat Min Yong Jun termakan. Ia tak ingin orang-orang tahu ada anak-anak berkemampuan super. Emang kenapa? Kejadian itu. Sementara itu di luar, Bongsok kembali Kayak- mengatakan kegagalannya kayaknya ulang tahun. Ibunya kebetulan masuk ke kamar Bongsok dan mendapati pemberat kaki ada di sana. Pernikahan gitu? Bongsok tak ada. Ia pun melihat ke arah jendela. Bongsok ternyata sedang berlatih menguasai kemampuan terbangnya. Ia Oh iya. melayang lalu. Ia pun bangkit lagi dan mencoba terus. Ibu udah ingat sendiri, nanya sendiri. Tapi dari kejauhan, Bongsok melihat ibunya sudah berdiri menghadangnya. Bongsok mendarat sambil terjerembab. Ibunya mulai Hitam memanggil krim. Bongsok. Hitam yang Bongsok membantah ibunya. keren. Berkata, dia sudah lelah selama ini selalu Nah dilarang guys, ibunya ini besok dan itu. bakal Bongsok selalu merasa terikat Ini yang mana, guys? oleh larangan ibunya. itu kan yang Kalau saja hancur aku nih bisa cuma terbang, udah mungkin hancur. aku bisa Ini yang mana? Ini udah. Udah lagi. Ini. Bentar lagi asli bentar Aku lagi. yang terbang, Bu. Kau yang berakhir seperti Keburu ayahmu. sahur guys ini. Nah, kalau Aja yang bikin yang biarin ini. kakak sendiri guys. Krim yang ini. Nah, Apa yang sebenarnya terjadi pada ayah Udah. belum stop. sebenarnya dari ayah Bongsok hingga membuat Bongsok punya kemampuan terbang. Scene flashback ke tahun 1987. Pesawat terlihat sedang mengudara di antara gumpalan awan. Tiba-tiba muncul seorang pria terbang mendekati pesawat itu. Ini agak rumit guys. Di keluar dan berteriak memanggil Pink apa pilot. itu? Kedua pilot shock. Mereka mengira pria ini adalah Jangan seorang lupa pilot subscribe ya, guys. pesawat. Tapi si pria ini berteriak agar Biar membuat dapat itu pesawat. apa? Para pilot 100 akhirnya juta. bisa mendengar Bukan perkataan yang- si pria itu. yang gambar YouTube. Silver Button. play Meledak, play menghancurkan button pesawat yang katanya, masih guys. terbang di angkasa. Pria itu mendarat dan Jangan diketawain ya, guys. sedih karena Mimpi gagal itu adalah menyelamatkan sesuatu pesawat yang tersebut. 7 tahun terjadi kemudian, kalau tahun kita 1994, berusaha. sebuah agensi keamanan nasional dengan kepala agensi bernama Min Yong Jun memerintahkan seorang agennya untuk melakukan sebuah misi. Dia bernama Miyun dan dia punya kemampuan indera super tajam, baik telinga, mata, dan indera lainnya. Namun karena satu insiden, kemampuannya sudah menurun dan kini bekerja di bagian administrasi. Tapi kali ini, dia diberi misi khusus oleh Min Yong Jun untuk mendekati seorang agen rahasia bernama Dosi. Cari tahu semua rahasia dari Dosi, lalu laporkan padaku, beritahu Min Yong Jun pada Miyun. Maka dimulailah misi itu Miyun jalankan. Dan Dosik adalah pria yang waktu itu berusaha menyelamatkan pesawat dari ledakan. Miyun pun mulai mendekati Dosik dengan caranya sendiri. Kenapa? Setiap kali Dosik datang ke kantor, dia akan lewat di depan Dosik, tapi tidak menyapa. Dia melakukan itu untuk menarik perhatian Dosik. Setelah beberapa minggu melakukan hal itu, akhirnya Dosik mulai penasaran dengan seorang wanita cantik yang selalu terlihat melewatinya membawa setumpuk berkas. Hingga pada suatu hari, Dosik memberanikan diri berniat mendekati Miyun, tapi Miyun sengaja pergi membuat Dosik salah tingkah, lalu mengurung Oh, guys. kabinetnya. Pada suatu Kenapa? hari, Hijau kena, Miyun guys. terlihat ada di depan mesin kopi. Dari tangga, Dosik melihat Miyun dari kejauhan. Miyun bisa mendengar gemericik uang koin di saku Dosik. Lalu Dosik memberanikan diri berjalan mendekati Miyun, kemudian berkata, "Apa kau punya koin?" Ya kenapa? Miyun padahal tahu Dosik punya koin di sakunya, tapi tampaknya ia berpura-pura untuk bisa berkenalan. Scene kemudian flashback 2 tahun lalu. Di sebuah hotel mewah sedang diadakan ini acara aja makan nih. malam. Tamu-tamunya adalah orang-orang VIP dari Korea Kakak Utara. ini ya yang Di sana gambar. terlihat Miyun Easy. menghibur para tamu menjadi 3. penyanyi. 3, Ada 2, juga para pengawal yang sedang bersiaga.
Salah satu dari mereka mulai memerintahkan para pelayan untuk menyajikan teh pada para tamu. Namun tak berapa lama, para tamu jatuh tergeletak tak sadarkan diri. Ternyata teh itu sudah diracun. Namun di antara para tamu, ada yang berpura-pura pingsan dan mereka ternyata menjadi target para pengawal untuk dihabisi. Para tamu yang berpura-pura pingsan itu pun mulai ditembaki. Pimpinan dari para pengawal mulai memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi tamu yang masih tersisa. Dan ternyata Miyun adalah salah satu dari anak buah pengawal itu. Miyun melihat seorang pria yang masih hidup. Tugas Miyun adalah menghabisinya. Namun ada rasa tak tega dalam diri Miyun. Lalu Miyun diberi perintah untuk mengambil granat peledak untuk menghancurkan tempat itu. Miyun bimbang dan tanpa diduga mengambil granat kejut, bukan peledak. Miyun melemparnya seketika ruangan silau oleh cahaya dan terdengar suara melengking membuat telinga sakit. Dia menembak pintu yang terkunci lalu menyuruh orang-orang yang masih hidup untuk kabur. Misi itu pun berantakan akibat Ini siapa yang bikin? Kembali ke tahun 1994, Kayak mana itu? Miyun kini sudah mulai dekat dengan Doshik. Mereka sering minum kopi bersama, bahkan pada suatu malam mereka makan bersama di restoran tonkatsu. Mana? Doshik berkata ia sangat suka tonkatsu dengan porsi besar. Selesai makan, mereka berjalan berdua menuju pulang sambil mengobrol. Suatu hari Pelan-pelan. ketika mereka mengobrol, Doshik berkata ia sudah tahu kalau Miyun mendekatinya atas perintah Min Yongjun. Miyun pun jadi tak enak. Tapi Doshik berkata, anggap saja Sabar ya, kita guys. tahu Ini hal perkiraan dan ada tetap 3 jam aja setengah lagi ya. misimu. Miyun bertanya, kenapa harus Ini masih dihapuskan? banyak. Apa kau benar-benar suka padaku? Tanyanya Masih Doshik banyak. bercanda. Tuh, Tapi masih Doshik banyak menjawab banget serius. tuh. Ya, aku suka Banyak padamu. guys, masih Sementara banyak itu di banget. ruangannya, Min Yongjun mengobrol dengan salah satu bawahannya. Dia berkata, alasan Guys, apa teman-teman? dan Miyun Oh iya. karena mereka punya kemiripan. Teman-teman apa guys? Guys, Guys aja. kan udah kebanyakan ngomong guys. Ya. Udah nih. Depan dulu. Ini aja. Kayak ini. Min Yongjun suatu hari memanggilnya untuk berbicara. Sambil membuatkan Min Yongjun kopi, Min ditanya tentang Doshik. Yongjun bertanya, apa kau sudah tahu rahasia Doshik? Maaf ya guys, ada suara bayi nangis. Setelah itu, Min pun anak aku, guys. bertemu Doshik dan mengobrol. Si cantik Doshik Somi kembali namanya menyarankan guys. dan Miyun tetap menjalankan misinya untuk mendekatinya karena Doshik tahu Min Yongjun akan membunuh siapa saja yang gagal menjalankan sebuah misi. Setelah itu mereka pun makan bersama di sebuah restoran. Susah Mereka banget semakin terbuka guys. satu sama lain. Miyun berkata, selama dia bekerja menjadi agen, pakaiannya hanyalah abu-abu dan hitam. Dia sesekali ingin mencoba warna cerah. Bahkan gorden rumahnya berwarna ungu karena dia sudah bosan dengan warna hitam. Miyun kembali ke kantornya, tapi tak lama dia dipanggil oleh atasannya. Dia bernama Nona Yeo dan dia marah karena Miyun sering pergi tanpa izinnya. Miyun berkata dia mendapat perintah langsung dari Direktur Min Yongjun. Tapi Nona Yeo tak mau tahu dan berkata apapun yang kau lakukan kau harus lapor padaku lebih dulu. Malam itu Miyun lembur, banyak dokumen yang harus ia selesaikan. Di ruangannya sesekali ia mendengar suara dari luar jendela. Ketika ia menengok ke jendela, ternyata Doshik ada di sana, padahal ruangannya ada di lantai 5. Dia membuka jendela dan terkejut melihat Doshik melayang. Doshik pun masuk, sementara Miyun masih terpana, tak percaya apa yang ia lihat. Doshik datang untuk memberi Miyun makan malam karena ia tahu Miyun pasti sibuk lembur sampai lupa makan. Setelah memberi makanan, Doshik pun melesat pergi. Miyun ternyata juga punya kemampuan indera super tajam dan ia kini bisa melihat Doshik yang duduk di atas tower sedang makan nasi kepal sambil tersenyum. Kemudian pada suatu hari, Min Yongjun kembali meminta Miyun untuk menemuinya. Min Yongjun kembali bertanya, apa kau sudah tahu rahasia Doshik? Dalam hatinya, Miyun kini tahu kalau Doshik punya kekuatan bisa terbang. Tapi Miyun berbohong pada Min Yongjun berkata kalau dia belum tahu apapun tentang Doshik. Min Yongjun hanya tersenyum mendengar jawaban Miyun dan mempersilakan Miyun pergi. Setelah itu Min Yongjun pun mengobrol dengan Nona Yeo. Ternyata ada sesuatu yang Min Yongjun incar selama ini. Sebenarnya Min Yongjun sudah tahu kalau Doshik punya kekuatan terbang. Tapi dari jawaban Miyun yang berbohong barusan, terlihat kalau Miyun sudah benar-benar jatuh cinta pada Doshik.
Kembali pada Miun, di Like dulu, ruangan guys. dia mendengar suara aneh. Dengan indera supernya, dia menyelidiki kalau suara itu berasal dari ruangan Nona Yeo. Ia memfokuskan diri pada kemampuan pendengarannya dan terdengar suara mesin. Ternyata itu adalah kamera tersembunyi. Ternyata selama ini gerak-geriknya diawasi oleh kamera. Miun pun kini berlari ke mesin kopi, tempat dia sering minum kopi bersama Dosik. Di sana ia juga menemukan suara yang sama. Lagi-lagi ada kamera tersembunyi di situ. Ternyata selama ini Min Yong Jun sudah mengawasi Miun dan Dosik. Bahkan semua percakapan mereka dari awal berkenalan sudah diketahuinya. Miun merasa dikhianati. Dia pun menemui Min Yong Jun dan menceritakan tentang kamera-kamera itu. Min Yong Jun berkata, tujuanku membuat kalian berdua dekat adalah karena Dosik akan menjalankan misi rahasia. Selama ini dia tak punya orang yang ia sayangi, jadi kemungkinan setelah misi tersebut, dia tak akan kembali. Maka aku perlu seseorang yang bisa ia sayangi agar Dosik bisa kembali ke sini. Dan orang itu adalah kau, Miun. Sejak hari itu, Dosik tiba-tiba menghilang dari Miun. Berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, Miun menunggu kabar dari Dosik, tapi ia tak pernah mendengar kabarnya lagi. Entah misi apa yang Min Yong Jun berikan ini pada udah Dosik, belum ya? keberadaannya sampai Oh, hilang. itu yang Ajo Ngajo. bikin. Iya. Lalu pada suatu Udah hari, belum? sebuah berita mengejutkan menggegerkan seluruh kantor agen termasuk Nona Yeo. Ia memberikan file berita itu pada Kakak yang Min mana? Yong Jun. Ternyata berita itu berisi tentang kematian pemimpin Korea Utara karena sakit jantung. Yang membuat Min Yong Jun marah adalah harusnya Dosiklah yang membunuh pemimpin Korea Utara itu. Tapi kini Dosik menghilang dan belum kembali. Min Yong Jun pun jadi tak tahu apa sebenarnya penyebab kematian pemimpin Korea Utara itu. Apakah benar Udah, sakit guys, jantung atau dibunuh seseorang? Emang Hal ini mikir pastinya akan membuat hubungan tapi Korea Selatan lama. dan Utara menjadi terguncang. Min Yong Masih Jun ada pun waktu bisa dikit terancam. tuh papa. Min Yong Jun pun menyuruh semua agen untuk memburu Dosik yang kini menghilang. Sini ya. Tapi kok Berita tentang Dosik yang kini menjadi Pinknya di buronan mana? seluruh agen pun diketahui oleh Miun. pinknya mana, Jo? Miun kini cemas karena ia tak tahu sama Ya, sekali salah bagaimana buat kabar aja. Dosik dan di mana dia Harusnya ini pink berada. nih. Di suatu hari, di hari berhujan, tiba-tiba ia mendengar sesuatu di luar jendela apartemennya. Ketika jendela dibuka, ternyata Pink ya? Dosik ada di sana. Bagaimana kau bisa tahu apartemenku? Tanya Miun. Aku melihat wajah umumu, ujar Dosik. Kajo menyerah, guys. Ketika makan malam, Miun Nanti tiba-tiba dia di kamar itu, guys, masih tidur. berdiri di Tidur nanti jendelanya. tiba-tiba guys. Lalu dengan ekspresi sedih, Dosik berkata, aku Sini menemuimu nih, karena Jam, aku buat merasa aku akan mati hari ini. Dia pun memeluk Miun. Lalu tiba-tiba titik merah terlihat di punggung Dosik. Ternyata para agen sedang memburunya dan para sniper juga bersiap untuk menembaknya. Kemudian Nggak para ada. agen masuk ke apartemen Miun dan langsung menangkap Dosik. Dosik melawan, kemudian menyandera seorang agen. Dosik mencoba mengambil pistol di sakunya, tapi pistol itu hilang. Ternyata pistolnya diambil Miun ketika mereka berpelukan tadi, dan sekarang dia menodongkannya pada Dosik. Ternyata Miun sudah diberi Terus misi oleh ini- Min Yong Jun untuk menangkap Dosik juga. Min Yong Jun menggunakan ancaman pada Miun, Ini tinggal berkata dikit kalau lagi. ayahnya kini dirawat di rumah sakit berkat Min Yong Jun juga. Miun Alah, terpaksa alah. harus menuruti semua perintah Min Yong Jun demi ayahnya yang sakit itu. Dosik pun tak bisa melakukan apa-apa lagi. Melihat kekasihnya sendiri kini menodongkan pistol padanya. Ia pun ditangkap Ini dan sisa langsung dibawa ke hadapan ini. Min Yong Jun. Sampai Ini di sisa sana, yang Min Yong Jun mana? langsung bertanya, "Apa kau Ini yang Minions. membunuh pemimpin Korea Utara?" Tapi Dosik Eh, menjawabnya. Minions. Dosik malahan mengancam akan melaporkan misi pembunuhan pemimpin Korea Utara pada anggota dewan. Dosik berkata Apa lagi, ini kan aku akan namanya? mencari jalan hidupku Mickey sendiri, Mouse. Mickey Mouse. sekalipun pihak Korea Utara dan Selatan Ini yang Lego mengejarku. Mickey Mouse guys. Dia kemudian Banyak. mengajar semua agen di sana, kemudian membawa Minjun. Dia membawa Minjun melayang keluar gedung. Seluruh agen kini bersiap menembak Dosik. Di bawah, Miun melihat apa yang terjadi. Wah, Dosik tiba-tiba memanggil nama Miun sambil menodongkan pistol padanya. Lalu sebuah tembakan dilepaskan. Ternyata rekan Dosik bernama Juwon menahan tembakan itu dengan tangannya. Dia punya kemampuan super menyembuhkan diri sendiri. Ternyata hal itu sengaja Dosik lakukan agar para agen tidak mengincar Miun. Bahkan ketika mereka berpelukan tadi, ternyata Dosik sendirilah yang menyuruh Miun untuk mengambil pistol di sakunya, lalu berpura-pura ikut menangkap Dosik. Miun pun diminta Terus untuk ini menemui nih. Juwon agar nanti bisa melindungi Miun. Belum deh. Rencana Dosik itu pun Ini berhasil dulu. dan kini dia menghilang. Lucu buat ini Min ya. Yong Jun dibiarkan tergantung di sebuah pohon, sementara Dosik kini menjadi buronan para agen. Aja. Tak lama setelah insiden itu, ayah Miun meninggal karena sakit yang dideritanya.
Karena kini sudah tak ada yang perlu Miun lindungi, Miun pun keluar dari kantor agen dan bekerja di tempat lain. Tapi setiap hari kenangannya pada Dosik tidaklah berubah. Setiap makan, dia akan memesan tonkatsu porsi besar. Miun bahkan meminta meja kerja dekat jendela, dan di sela kerjanya dia sering memandang ke atas berharap Dosik muncul dan menemuinya. Hingga pada suatu malam di hari bersalju, Miun mendengar suara dari belakang. Seolah sudah hafal dengan suara itu, Miun tersenyum dan berbalik. Dosik muncul setelah sekian lama menghilang. Dosik kemudian berkata, "Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu." Ia pun memeluk Miun, lalu perlahan mereka mulai melayang, semakin tinggi melihat pemandangan kota dari atas. Waktu pun berlalu, mereka berdua akhirnya menikah dan sudah punya anak. Mereka memberinya nama Bongsok. Kehidupan mereka berdua terlihat bahagia. Dosik kini bekerja mengelola kebun buah, sementara Miun ikut membantu Dosik dan juga mengurus Bongsok. Pada suatu hari, ketika mereka berdua tengah asik bermain dengan Bongsok, tiba-tiba Bongsok melayang. Ternyata kemampuan super Dosik turun pada Bongsok. Miun dan Dosik hanya bisa tertegun. Mereka baru tahu hal ini bisa terjadi. Dosik pun mulai memasang jalan di dalam rumah agar Bongsok tidak melayang tinggi. Punya kakak. Itu beralih pada Iya, Min Yong Jun. Michi satuin Kini ini. dia terlihat lagi sedang masuk ke sebuah gedung. Gedung itu adalah Ini Michi gedung ya, Badan jangan Intelijen ikut. Ini belum Nasional, mati. dan kini Min Yong Jun menjadi wakil Yang direkturnya. mana? Nona Yeo kini menjadi sekretarisnya. Ah. Bertahun-tahun berlalu, Bongsok kini sudah tumbuh menjadi lebih besar. Di malam hari, terkadang Miun terbangun karena mendengar suara mencurigakan. Kemudian di suatu siang, Bongsok terlihat bermain sendiri di dalam rumah. Tapi dia berjalan menuju jendela yang terbuka. Lalu tiba-tiba Miun berteriak hingga terdengar oleh Dosik. Ternyata Bongsok melayang keluar dan kini entah kemana. Dosik pun menenangkan Miun dan langsung melesat tinggi mencari Bongsok. Jauh di atas sana, di antara gumpalan awan, Bongsok terlihat menangis melayang-layang. Dosik pun langsung menggendong Iya, dan guys. membawanya kembali Wah, turun ke kita rumah. lagi di YouTube ya guys, Lalu pada lupa suatu guys. siang, Dosik Soalnya kedatangan hari udah seorang jam pria yang ingin membeli buah-buahan 1, dari kebunnya. ntar lagi sahur Dosik guys, tak mengelak makanya pria itu dan mempersilahkan matanya udah membeli kayak buahnya. ini Ternyata lampu pria 5 itu watt, adalah bawahan Min Yong Jun yang udah bernama nggak Jo. sadar. Dia ternyata sudah Kirain tahu keberadaan Dosik ada dan kamera. Min bersiap melaporkannya pada Min Yong Jun. Malam Ya, harinya, yang Miun nonton kembali jadi terbangun kurang karena lagi mendengar deh. suara Iya, mencurigakan. guys. Kali ini Kalau dia tidur tidur ketakutan aja guys, kalau YouTube-nya suara jangan itu berasal jangan ini, dari terus para aja agen. nyalain aja terus. Setidaknya ada 30 orang yang sedang Oke, guys. bersiap mengepung rumah Miun dan Dosik. Dosik segera membuat Jadi rencana. biarin aja nggak Dia ditonton, akan yang penting mengalihkan perhatian para agen sementara YouTube-nya Miun terus harus membawa jalan. Bongsok kabur menjauh. Dosik kemudian keluar rumahnya. Para agen sudah bersiap menodongkan senjatanya. Ketika ada kesempatan, Dosik langsung menghajar salah satu Guys, agen. yang Si Ajo mau udah nyerah guys. Guys, yang Mickey Mouse mah besok aja guys. Ya, soalnya udah kemalaman guys. Ia pun langsung diserang oleh agen. Nanti dia uploadnya hari apa Jo? Terjadilah Hari pertarungan besok. mereka Hari berdua. besok. Lalu ketika Besok. Dosik lengah, Esok dirinya hari. diikat oleh tali. Jumat. Dosik mencoba terbang untuk kabur, tapi tali itu menjeratnya, membuatnya hanya bisa Jumat, melayang besok kan sampai Minggu terikat. kok. Sementara itu, Miun mengendap-endap sambil menggendong Bongsok. Ia pun masuk ke dalam mobil. Dosik pun Besok berbisik, Minggu, guys, "Ini libur, kenapa soalnya. malam?" Miun pun Anak-anak kemudian libur menyiapkan sekolah, mobilnya, guys. lalu kabur melalui jalan belakang. Dosik bisa melihat kalau Miun dan Bongsok sudah kabur dan situasinya sudah aman. Dia pun turun dan tanpa perlawanan dia menyerahkan diri. Beralih pada rekan Dosik yang bernama Juwon. Putih Setelah putih. adanya insiden menghilangnya Dosik, ia pun kini berhenti menjadi agen rahasia dan menjadi pegawai biasa. Juwon sudah menikah dengan seorang wanita bernama Jihe. Pekerjaan di kantor sebagai pegawai biasa membuat Juwon bingung. Dulu dia menjadi agen rahasia bersama Dosik menghabisi para musuh di jalanan, bertarung dan bertempur dengan kekuatan fisik. Namun kini dia harus bekerja di depan komputer. Hal itu membuatnya merasa terasing. Satu-satunya hal menyenangkan bagi Juwon adalah ketika bersama istrinya Jihe. Pinggangku Tapi sakit Jihe guys. tahu dari wajah suaminya itu ada hal yang sebenarnya ingin Juwon Ini lakukan. kerjaan dulu di kerjaan Rutinitas Juwon bapak-bapak setiap guys. hari semakin membuatnya Ini merasa kerjaan kalau bocil. pekerjaan kantoran bukanlah hal yang ingin dia lakukan. Lalu di suatu malam, Jadi. ketika dia bekerja lembur, muncul orang yang sudah lama tak Jadi ini terakhir ya? Dialah Min Emang Yong Jun. yang mana? Min Yong Jun Oh, yang yang kini ini. menjabat sebagai wakil direktur di Badan Intelijen mengajak Juwon untuk Enggak, bergabung ini bersamanya. belum. Min Yong Jun bermaksud ingin menyatukan kembali para agen untuk memperkuat pertahanan negara Korea Selatan. Mendengar ajakan Min Yong Jun, Juwon pun merenung dan berpikir sepanjang hari.
Jauh di lubuk hatinya, dia ingin kembali seperti masa lalu, menghajar para musuh di luar sana dengan kekuatan fisiknya. Dia punya kekuatan super bisa menyembuhkan diri dengan cepat, tapi selain itu kekuatan fisiknya juga sangat hebat. Hingga pada suatu hari, akhirnya Juwon memutuskan untuk menerima ajakan Min Yongjun. Tugas pertamanya adalah bersama para prajurit tentara menyerang tentara Korea Utara. Jihye sebagai istrinya hanya bisa mendukungnya saja. Maka jadilah Juwon bersama rombongan tentara untuk nanti bertempur dengan tentara Korea Utara. Selama berhari-hari Juwon hidup bersama para tentara. Hingga pada suatu malam, Juwon bertemu dengan Jo. Jo pun ikut bergabung bersama Juwon dan para tentara. Jo berkata, dirinya punya kemampuan untuk mencari siapapun yang ia inginkan. Jadi sekarang Jo pun mulai mencari keberadaan tentara Korea Utara juga. Di suatu siang, Jo memberikan info kalau para tentara Korut ada di depan sekitar 30 menit yang lalu mereka lewat di daerah itu. Para tentara pun langsung bergerak maju untuk menyerang. Tapi Jo menahan Juwon, lalu menunjuk jejak mencurigakan dan berkata, jejak ini bukanlah dari manusia biasa. Jo menilai di pihak Korut pun ada orang dengan kekuatan super juga. Dan ada kemungkinan justru tentara Korut yang akan menyerang tentara Korsel duluan. Juwon menyusul para tentara. Ini mana? Tak benar, para tentara Korea Utara sudah bersiap-siap di balik bebatuan dan Ini terakhir kan ini? Ini udah ya? Selatan. Ini udah kan? Berarti cuma satu ini lagi. Tentara yang ada. Iya. Juwon tiba-tiba menindih granat itu seketika ledakannya terhenti oleh tubuhnya. Kalau Orangnya Juwon punya kemampuan pemulihan yang cepat, dia masih bisa bergerak maju. Namun tiba-tiba dari atas, seorang pria terlihat mendorong batu besar dengan kekuatannya. Seketika batu itu menggelinding ke bawah, melindas apapun yang berada di jalannya. Batu-batu besar lain semakin banyak longsor, seolah arus deras air yang menyapu apapun yang menghalanginya. Para tentara Korea Selatan banyak yang tewas cepat ya guys ya. besar. Bentar lagi jadi. Maju untuk menghadapi orang itu. Mereka langsung bertarung dengan kekuatan super. Namun terlihat kekuatan pria itu lebih besar dan berhasil menghajar Juwon hingga ia jatuh ke Nah, bawah. bentar lagi mau jadi Orang itu guys. kemudian kabur setelah menghabisi para Kirain tentara. aja tidur guys. Tahunya bangun Dari lagi. semua pasukan tentara Lagi Korea tidur Selatan yang tadi. ada, hanya Juwon dan Jo yang berhasil selamat. Juwon terlihat sangat Soalnya terpukul Jonya karena penasaran, rekan-rekannya guys. tewas di depan matanya. Kira-kira Ketika beres Jo jam muncul, berapa? ia juga jadi benci Ini dengan jam- Jo. perkiraan tadi Dia berapa sengaja jam, Jam? memberikan 5 jam ya? informasi yang Yang salah, ini sehingga gini. tentara Korea Selatan diserang hingga Ini semuanya Iya, tewas. ya itu mah terakhir. Entah sudah berapa bulan Juwon ada di medan perang. Ketika dia Tapi kembali ke ininya rumah, bisa Jihye lepas langsung ya. memeluknya. Bisa Bersyukur karena lepas. di antara semua yang Apa? tewas, Itu suaminya jangan itu lupa masih subscribe bisa bilang. selamat. Hah? Setelah Juwon kembali ke rumah, Jangan lupa istrinya subscribe, pun guys. hamil dan akhirnya Jangan mereka lupa punya anak. subscribe. Mereka Guys. memberi Ya jangan lupa nama nanti Isu. Ajo mau main Isu pun FF tumbuh guys, menjadi live anak yang sehat. streaming. Hingga pada suatu hari, FF. Juwon mendapat misi baru. Udah apa untuk Jo pergi ke ini luar negeri. apanya? Selesai misi, ranknya? setibanya dia kembali ke Korea, dia Mas. mendapat kabar Udah yang mas, mengejutkan. udah mas guys. Jihye dan Isu Nama mengalami akunnya siapa? kecelakaan mobil. Juwon segera datang ke rumah sakit dan menemui anaknya yang sedang dirawat. Nol. Untungnya Terus Isu apa ya? selamat. Namun istrinya F. Jihye Nol, dia F. meninggal dalam kecelakaan. Juwon merasa M. sangat terpukul ketika M. harus datang ke pemakaman istrinya itu. Dia menangis sejadi-jadinya lupa. meratapi Nanti dia- istrinya yang telah Nanti dilihat dulu ya guys. Nanti jangan lupa di add, nanti kita berteman bisa mabar. Tapi yang mau mabar yang udah subscribe guys. Kehilangan pasangan Kalau hidup belum yang setiap subscribe, hari belum bersama bisa membuat mabar. Juwon seperti mayat hidup. Dia tak tahu harus berbuat apa. Setelah Iya kan? kejadian itu, Juwon pun menemui Min Yongjun dan berkata kalau dia ingin Dia harus menjadi komen dulu agen ya. untuk mengurus anaknya Isu. Min Yongjun Soalnya, awalnya keberatan karena Juwon ya, adalah salah Ajo satu mah agen ini terkuat apa? yang ia Udah miliki. jago. Lalu Min Yongjun Main berkata, itu main jika suatu hari nanti kau dibutuhkan, Bukan kau senjatanya itu akan apa? kuhubungi. shotgun Beralih mamba. ke kota lain, Bukan seorang pria SG terlihat membawa panjang. banyak barang SG panjang. sampai SG menutupi panjang jalan. lebih kuat. Kalau Pria SG ini panjang mah berbadan udah keluar. sekitarnya Nah, menganggap kelar dia hidup punya lo kekuatan gitu. tubuh yang besar. Namun Kelar ternyata hidup lo dia gitu. punya kekuatan super. Kekuatannya jauh Gimana? lebih besar dari yang orang-orang bayangkan. SG Tapi panjang. sayangnya kondisi mentalnya terbelakang. Jadi pikirannya seperti Pernah lihat di anak-anak. TikTok kalau SG Jeman Mamba sudah udah menikah main dan kelar punya hidup bayi lo. laki-laki bernama Gangwon. Suatu hari Jeman terlibat Tapi perkelahian Trogon membuat kok miring? lawannya babak belur. Polisi Ya, datang makanya dan miring langsung menangkapnya. Tapi Trogon lebih Atas kuat. kejadian Saya itu, bilang dia juga. dipenjara selama Iya. bertahun-tahun. Tapi Trogon Nah ini naruh di mana ini? Iya. Sudah tumbuh besar.
Ayah. Kakak ternyata salah guys. Sebagai ayahnya karena ia Kayak di dipenjara semenjak tengah-tengah. Di tengah-tengah taruhnya guys. Jeman mencoba dekat dengan Ganghun dengan setiap hari menjemputnya dari sekolah. Setiap hari akhirnya hubungan Jeman dan Ganghun semakin dekat. Kemarin kalau nggak salahnya akun Najub dapat itu guys, senjata baru ya guys. Suatu hari terjadi demo besar-besaran di jalanan. Istri Bodinya Jeman juga ikut udah dalam demo itu menuntut penolakan glowernya para udah penjual bagus. jalan yang tidak mau dipindahkan ke Oke, tempat guys. lain. Ini Jeman datang ke sana sebentar lagi bermaksud untuk mau menjemput jadi istrinya pulang. guys. Tapi istrinya berkata, Jadi. kamu jemput saja Ada Ganghun geng. karena Ini jika Jeman ada di susah situ banget bisa ini. berbahaya. Jeman pun menjemput Ganghun dan menunggu istrinya pulang. Hingga malam hari Oke, ternyata aku demo pengen masih berlanjut dan ini. keributan antara pendemo dan polisi pun Iya, tak besok bisa sekolah terelakkan. Nipu. Jeman yang cemas berkata pada Ganghun dia akan menjemput ibunya itu. Besok aja libur guys. Tempat demo dan Jadi melihat dia bisa istrinya ditangkap main oleh FF polisi. bukannya tuh. Bisa Jeman ngeleh. marah melihat Bisa ngeleh. istrinya itu Dapat dan uang. menyalahkan Cuman belum ngerti cara Sampai ininya harus guys. menembak Kalau Jeman ada yang dengan tahu minyak coba air. komen di bawah ya. Tapi ayah Cara dari live itu pun FF. tak mampu menghentikan Jeman yang punya kekuatan super. Apakah harus pakai Jadi- laptop itu guys? Atau dari HP aja bisa gitu. Atau kita punya laptop guys, tapi di rumah Komen ya satu guys, soalnya lagi. kita belum ngerti. Komen deh. Ini udah digabungin semua kak? Udah digabungin semua berarti ini. Udah. Dia kemudian menghubungi Juwon. Setelah sekian lama Juwon berhenti menjadi agennya. Waktunya Dia 2000. tak bisa menolak perintah Minyoung Jun untuk menghadapi Jeman. Juwon pun segera masuk ke gorong-gorong dan mencari Jeman. Akhirnya mereka berdua bertemu. Juwon mengajaknya untuk kembali ke atas, menarik kerah bajunya. Tapi Jeman membantu Juwon. Pertarungan kedua Ini udah kelewat 1 jam. Mereka saling memukul dan menyerang. Keduanya punya kekuatan fisik yang besar. Tapi Juwon punya keunggulan, dia bisa menyembuhkan diri. Sementara di atas, seorang ibu yang tadi tertidur sadar kalau anaknya hilang. Dia pun melapor pada polisi untuk menemukan anaknya. Polisi. Pada Juwon dan Jeman, ternyata Juwon berhasil Polisi, membuat bukan Jeman pingsan polisi. dan membawanya ke atas. Tapi tiba-tiba Juwon melihat seorang anak kecil terjebak di saluran air. Dia langsung memukul tembok untuk menghancurkannya. Tiba-tiba Jeman bangun dari pingsannya lalu membantu Juwon membebaskan anak tersebut. Mereka pun memukul-mukul untuk meruntuhkan tembok tebal agar anak itu bisa bebas. Hingga akhirnya tembok itu runtuh dan anak itu bisa selamat. Jeman pun pulang ke rumahnya dan menemui Ganghun di rumah. Wajahnya babak belur akibat pertarungan dengan Juwon tadi. Sambil menangis, Jeman meminta maaf pada Jo. Ganghun karena meninggalkan Ini udah beres? sendirian hingga Belum. tiba-tiba beberapa Belum, orang orangnya. masuk. Ternyata Min Yong Jun dan Juwon datang ke rumahnya Jeman untuk menangkapnya. Orangnya bentar Jun ya, ingin bentar ya. Jeman menjadi bagian dari agen rahasia karena ia punya kekuatan fisik super. Tapi ketika melihat Jeman yang punya keterbelakangan mental, ia tak jadi mengambil Jeman. Tapi tiba-tiba para tentara terlempar keluar. Min Yong Jun kaget dan melihat ke dalam rumah. Bukan Jeman, tapi ternyata Ganghun, anaknya yang melempar dua tentara dewasa. Min Yong Jun pun di situ baru Ketinggalan. sadar kalau kekuatan super Ketinggalan bisa katanya. diwariskan kepada Di anaknya. Abrar. Ia pun menatap Juwon dan mengerti. Iya guys, si Ajo kan lupa tadi teh di ke rumah teman kakaknya. Terus tabletnya ketinggalan di sana guys. Nah dia tadi nanya ke tadi nanya ke ayah tablet aku di mana katanya. Padahal kan tadi bilang ketinggalan. Juwon pun segera pergi dari rumah itu. Ajo kayak udah tua guys, lupa ya. Agen rahasia. Ia tak ingin anaknya Isu terlibat dalam dunia berbahaya ini. Esok harinya, Min Yong Jun mendapat kabar kalau Juwon dan anaknya sudah pindah rumah dan pergi entah kemana. Rupanya Juwon sudah mencium rencana Min Yong Jun untuk mendapatkan anak-anak dari orang tua berkekuatan super. Nona Yeo berkata, kalau dicari pun belum tentu anaknya Juwon punya kekuatan super seperti ayahnya itu. Tapi tiba-tiba Jo menyela. Aku yakin anaknya Juwon mewarisi kekuatan super ayahnya. Ketika kecelakaan bersama ibunya terjadi, harusnya mustahil anak itu selamat. Dan ketika dirawat, dia hanya perlu 1 minggu untuk sembuh total. Jo pun menyerahkan sebuah dokumen yang ia susun sendiri. Di dalamnya berisi sebuah proyek untuk mengumpulkan anak-anak berkekuatan super yang akan dikumpulkan di satu sekolah, di mana dia menjadi kepala sekolahnya. Dengan begitu, Min Yong Jun sebagai atasan akan punya kuasa penuh atas sekolah itu dan semua siswa yang ada di dalamnya. Kita sudah punya 3 anak yang diduga punya kekuatan super, yaitu anaknya Juwon, Hisu, anaknya Jeman, Ganghun, dan anaknya Dosik Bongsok, ujar Jo.
Min Yong Jun pun menyetujui proyek tersebut. Kembali ke masa sekarang tahun 2023. Insiden lepasnya ring basket yang hampir mengenai Hisu waktu itu kini telah usai. Suatu siang kebetulan Gang Hun melihat Hiso sendirian di dalam gimnasium. Gang Hun menuduh Hisolah pelaku insiden ring itu, tapi Hiso membantahnya. Sementara itu, siswi yang merekam kejadian itu dan menguploadnya ke internet, kini kameranya disita oleh guru. Setelah itu, guru tersebut dipanggil oleh guru senior bernama Pak Choi. Pak Choi mencurigai dialah pelakunya, karena di antara guru lainnya, guru ini tahu rahasia di balik sekolah ini yang menyekolahkan anak-anak berkekuatan super. Beralih pada siswi yang merekam, dia curhat pada temannya tentang kameranya yang disita guru. Tak hanya itu, akun di internetnya juga diblokir, padahal menurutnya insiden itu biasa saja. Dia berkata, dia akan mengambil kameranya kembali ke ruang guru ketika semua orang sudah pulang. Sore harinya, Hisu dipanggil oleh Pak Choi ke ruangannya. Pak Choi berkata, karena ring basket rusak, gimnasium perlu diperbaiki. Tapi Hisu harus tetap berlatih agar dia berhasil mendapat beasiswa. Pak Choi pun merekomendasikan Hisu berlatih di sebuah sport center di kota Duncheon. Hisu pun keluar dari ruangan Pak Choi, tapi ia kaget karena Hisu tiba-tiba menghadangnya. Bilangin dulu ini. Apa yang Pak Choi katakan? Guys, Hisu akhirnya setelah 3 purnama kita beres guys. Tuh lihat guys, kakinya. Coba kakinya. Hisu kembali ke kelas dan mendapatkan bongsok masih ada di sana. Hisu bertanya, kenapa saja saja? Hisu perhatikan bongsok memakai pemberat di kakinya. Bongsok menjawab, mulai sekarang aku harus membiasakan diri tak memakainya. Aku tak bisa hidup dengan pemberat seumur hidup. Kalau besok dia bisa yang namanya Hisu merasa PMS. ini ada hubungannya Soalnya dengan besok insiden yang itu menimpa dirinya. Hisu dia melihat sendiri minum, bongsok terlihat besoknya sedih ketika lagi dia ya gagal besok. mendengar. Anak kacamatanya mana? Hisu tiba-tiba mendekati bongsok lalu menepuk kedua pipinya. Jelas itu Ayah membuat bongsok kesananya lain kapan? senang. Hisu melakukan itu Oke guys, sekian dulu ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like bersamanya. supaya video ini akan terus berlanjut. Nah, kami akan bikin lagi nanti besok Mickey Mouse ya guys. Nah guys, ini tuh yang di bawahnya itu cadangan. Cadangan. Jadi ini disimpan aja guys buat cadangan. Oke, sekian dulu ya guys. Bye bye. Bye bye.